Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi tetap bareng petani ubi jalar ya. Nah, hari ini kita mau mereview tanaman kita ya, yang usianya hari ini sudah memasuki 19 hari setelah tanam ya. Nah, oke kawan, penampakannya kayak gini ya. Ubi jalar saya yang sudah setengah bulan ya, lebih nih sudah muncul kayak gini, tunas-tunas ya, karena kemarin kita masih pengembangan ubi jalar terbaru yaitu Red Casdo. Jadi semua bibit walaupun kualitasnya nomor 2, 3 tetap kita tanam, yang jelas untuk pengembangan agar lebih cepat ya, seperti ini halnya ini. Nah, tapi alhamdulillah kualitasnya sudah bagus sekali ya untuk tanaman yang mempunyai usia seperti ini. Dan kita juga mau ngecek lahan kita apakah terjangkit suatu penyakit atau tidak ya. Dan alhamdulillah untuk ubi jalar ini kayaknya sudah mantap banget ya. Kita kembangkan untuk varietas Red Casdo. Nah, untuk biasanya kalau musim banyaknya mulai curah hujan, itu penyakit yang sering muncul pada setiap ubi jalar itu adalah penyakit keriting ya. Nah, ini saya juga sambil mengamati kalau adanya bibit-bibit penyakit keriting ya. Karena untuk penyakit keriting kalau di usia masa pertumbuhan awal itu harus kita hilangkan agar tidak menjangkit pada tanaman kita yang lain dan tidak menghambat pertumbuhan di masa-masa vegetatif seperti itu. Nah ini saya sudah menemukan kayaknya. Nah ini ya, satu. Nah ini sudah terdapat gejala. Nah seperti ini. Nah bagaimana Bang mengatasinya? Nah ini kalau masih terjadi di awal penyerangan itu mudah sekali ya kita hilangkan kayak gini. Nah ini kita hilangkan aja daunnya. Mungkin bisa dilakukan sampai pupusnya ya, kita pangkas saja seperti ini tidak apa-apa. Yang penting batang bawahnya itu kita sterilkan dari bibit penyakit tadi ya. Nah seperti ini. Nah kemudian ini kita bisa menaburkan obat anti penyakit bisa dikatakan keriting namanya ya. Nah penyakit keriting itu memang penyakit yang berbahaya sekali di ubi jalar kita. Nah, kita sudah ngambil yang ini tadi ya. Kita harus jauhkan dari lahan kita. Kita buang jauh. Lebih baik lagi kalau kita bakar ya. Nah, kita sambil nyari lagi, andaikan ada yang terjangkit, semoga ndang ketemu ya. Ini antisipasi awal ya. Wajib kita lakukan di masa-masa pertumbuhan, khususnya ubi jalar varietas apapun. Tapi kalau menyerangnya itu usia-usia di atas 2 bulan itu ya nggak apa-apa ya. Nah sambil mencari yang namanya penyakit, nah ini saya juga menemukan ulat. Nah ini pemakan daun, ini hilangkan saja ya, matikan. Nah ini belum saya lakukan pemupukan kawan. Kenapa kok Bang Heri biasanya mumpuknya itu di usia 10-15 hari? Kenapa di usia 19 hari ini kok belum dipupuk? Nah, ini penjelasannya karena musim ini adalah musim banyaknya curah hujan. Jadi untuk pertumbuhan umbi dari ubi jalar itu, kalau kita terlalu banyak memupuk nanti akan over, terlalu banyak umbinya, jadi tidak akan maksimal pembesarannya ya. Mendingan kita fokus saja untuk umbinya itu dengan secara alami, tidak terlalu banyak yang munculnya umbi, biar hasilnya nanti itu bisa maksimal. Nah seperti ini. Nah ini juga ada yang kena penyakit. Nah ini penyakit yang sangat saya takutkan, kok ada ya ternyata. Ini mati ya, sudah bibitnya kecil, kena serangan jamur ya. Ini jamur batang namanya kalau di sini. Nah, ini harus kita jabut, kita hilangkan, jauhkan dari lahan ya. Seperti itu. Karena masa-masa ini bisa kita sulam ya, masih di bawah 1 bulan itu sulaman kita bisa melakukan dengan
tanaman yang sama juga boleh. Bisa juga kita lakukan dengan tanaman umbi yang berbeda jenis yang mempunyai usia panen lebih singkat ya, seperti itu. Tapi kalau kadang nggak ada ya itu aja diganti, nggak apa-apa. Nah, aman ya. Untuk yang lain red kasdu bagus, pertumbuhannya normal ya, seperti ini. Ini bisa kita pangkas saja ya, karena keterbatasan bibit saya yang red kasdu. Nah, ini saya ambil untuk mengganti tanaman tadi yang mati ya, nggak apa-apa. Tapi bekas dari batang yang kita cabut, tanahnya harus kita ambil, kita sisihkan agar terhindar atau bila ada bibit-bibit penyakit yang masih tersisa di bekas tanaman itu. Nah, contohnya gini, ini harus kita pindahkan ke lahan yang lain. Nah, setelah itu baru bisa kita tanamkan pengganti ya, tanaman pengganti setelah yang tadi kita ambil. Itu ini. Ini semoga cepat nututi kancane ya. Nah, ini juga kemarin ada yang mati, sudah saya ganti. Kenapa milik Bang Heri usia seperti itu kok masih kayak bukan tanaman yang berkualitas? Nah, kadang ada juga yang tanya seperti itu ya. Kita nggak memburu pertumbuhan batang daun itu secara cepat banget ya. Yang penting kualitasnya seperti ini sudah masuk. Ini karena kita sudah sering menanam, jadi ya sudah mengamati bagaimana prospek ubi jalar kalau di usia pertumbuhan itu pertanda seperti apa, seperti ini sudah kita buktikan ya, jadi aman. Nah, ini nanti kita akan melakukan pemupukan di atas 35 hari ya untuk musim tanam ini, karena banyaknya curah hujan, karena kita memang sudah berada di musim penghujan. Tapi kalau kita menanam pada musim kemarau itu wajib kita pupuk di usia 10-15 hari setelah penanaman. Nah, ini walaupun kita tidak memupuk di usia itu, kalau musim penghujan ya alhamdulillah sudah sesuai ya dengan harapan saya. Ya, mungkin untuk di daerah yang kategorinya tanahnya sangat subur, di usia yang sama mungkin sudah bisa sampai 2 kali rimbunnya ini ya. Jadi ya yang jelas untuk tanaman ubi jalar atau ubi rambat, bila mana di tempat yang mempunyai tingkat kesuburan itu lebih, itu pasti akan lebih cepat subur daun, batang, tetapi biasanya berefek pertumbuhan umbinya itu akan lebih lambat. Nah, itu. Tapi untuk pertumbuhan batang daun selalu lebih unggul ya. Jadi ya kesimpulannya ya itu ya, tanaman bisa cepat subur tapi umbinya kalah ya. Tapi kalau di tempat saya seperti ini sudah kategorinya bagus ya, karena kita sudah kemarin membuat yang namanya percepatan seperti yang di daerah lahan subur itu, akhirnya banyak yang terdapat umbinya itu over, jadi bisa banyak tapi umbinya nggak cepat besar. Nah, jadi kita harus mengambil kesimpulan lebih baik umbinya yang cepat besar daripada batang daunnya yang lebih cepat rimbun ya, karena kita yang diambil adalah umbinya. Nah, ini untuk varietas gading dong kemarin ya, sama usianya 18 hari, pertumbuhannya kayak gini ya. Ini kawan saya juga lagi mau traktor sawah, ini milik sawah saya ini kawan. Ini nanti mesin hand tractor saya itu masih istirahat ya, jam begini nanti akan saya bawa ke atas. Nah, ini sambil istirahat saya sempatkan spill ubi jalar saya. Nah, ini kita sudah punya lumayan banyak. Ini adalah gading dong. Ini juga ada red sweet ya. Red sweet adalah varietas baru. Nah, ini mempunyai daun kayak gini ya. Red sweet kita juga punya 2, seperti halnya red kasdu 1 sama 2. Nah,
Perbedaannya adalah Red Sweet 1 itu daunnya seperti ini. Nah, mirip ubi gading dong, tapi daunnya lebih pendek, lebih kecil ya. Ini tidak menjalar sama sekali. Kemarin di panen yang kedua itu cuman 35 cm menjalarnya paling panjang ya. Ini tak namakan Red Sweet ya. Ini umbinya berwarna merah, oranye dalamnya, dan sedikit kombinasi ungu ya. Sama seperti Red Kasdu 1 dan 2. Itu yang membedakan cuman bagian dalam ada kombinasi ungu sedikit seperti ubi cilembu ya. Nah, ini untuk Red Sweet ini sama ya. Nah, ini kalau diamati sekilas kalau kayak gading dong ya daunnya, tapi ini lebih pendek, lebih kecil. Bedanya cuman itu. Nah, ini Red Sweet 1. Untuk yang Red Sweet 2 yang membedakan ini adalah pupus ya. Warna pupus berwarna ungu ya. Nah, ini yang Red Sweet 2. Ini yang Red Sweet 1. Jadi perbedaannya cuman pada bagian pucuk atau tunas yang muncul dari tanaman itu. Untuk kualitas rasa sama-sama manis, dan ini adalah varietas yang mempunyai umbi yang bisa ukuran besar ya, tapi umbinya tidak bisa terlalu banyak. Ini kita di panen kedua kemarin terbanyak umbinya itu cuma ada 6 ya, 6 umbi dalam tiap batangnya. Tetapi mempunyai bobot dalam sebatang itu bisa mencapai 2,5 kg ya dalam satu batang, walaupun cuma isi maksimal itu 6 umbi. Ini untuk pelangi madu juga sudah lumayan bagus kawan. Nah, ini pelangi madu sama-sama di usia 19 hari ya pasca tanam yang bagian itu. Nah, ini masih Red Kasdu tadi ya. Nah, Red Kasdu ini malah usianya ini adalah 17 hari, selisih 2 hari dengan yang bagian atas. Tetapi ini kemarin bibitnya lebih super, jadi pertumbuhannya daun itu lebih sempurna. Nah, inilah yang paling sempurna seperti ini ya untuk Red Kasdu. Pertumbuhan batang juga bagus, tunas-tunas sudah muncul ya seperti ini. Nah, ini sambil mengamati bila ada terjadi yang namanya penyakit. Masa pertumbuhan itu identik dengan banyaknya gangguan ya. Contohnya saja ulat besar atau ulat monster itu nyerangnya biasanya di saat masih masa pertumbuhan. Jadi walaupun tanaman ketok ihosik cilik ya harus kita selektif mengikuti setiap hari. Nah, ini untuk pelangi madu ya. Pelangi madu daunnya sudah mulai lebar. Nah, seperti ini. Ini yang kemarin pelangi madu bibitnya kecil-kecil gara-gara kehabisan stok ya. Jadinya wes enggak apa-apa, yang penting kualitasnya nanti bagus ya. Nah, di tangan Bang Heri insya Allah walaupun cuman kayak gini, nanti perkembangan di kedepannya kita lihat bareng-bareng ya, umbinya seperti apa. Jangan dilihat kecilnya batang daun di hari ini ya, tapi tataplah ke depan seperti apa nanti yang akan terjadi. Ya seperti itu. Oke, ini gulma-gulma yang kemarin pada bekas lahan persawahan ini di bagian, nek orang kesini ngatakan galengan, itu banyak muncul suket puyangan ya sama kolomento. Nah, ini adalah gulma yang harus kita bersihkan nanti saat kita sudah ada waktu ya. Tapi seharusnya ini sudah kita bersihkan dari awal karena ya memang kesibukan dan saya nanamnya juga lumayan luas ya. Oke, ini sambil ya guyon-guyon apa ngono sembarang ya. Kita tak jalan ke bawah ya. Ini area khusus gading dong ya. Gading dong ini usianya 2 minggu yang bagian ini, karena dalam beberapa lajur itu saya jeda sekitar 2 hari 3 hari ya kali itu. Tapi pertumbuhannya malah bagus ya, karena di bagian ini bibitnya kita unggul ya. Nah, ini sedikit bocoran juga ya. Saya mau memberikan info sedikit ya. Ini adalah varietas terbaru kita yang akan saya launching nanti di 2025. Ini saya tak hitungnya dulu ya. Ini adalah varietas terbaru yang yes, pokoknya nanti pasti akan bikin heboh ya. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 ya. Di 22 batang per kedua ini nanti adalah varietas yang akan memberikan nuansa tersendiri di 2025 ya. Karena ini adalah varietas unggulan kita, mempunyai batang besar, daunnya lebar. Nah, ini kemungkinan besar ini nanti akan melebihi besarnya gajah merah yang sudah terkenal dengan umbinya yang luar biasa besar ya. Nah, seperti itu. Nah, guys, itu bocorannya. Nah, ini di sampingnya ada gemoy satu. Nah, gemoy satu juga sudah mulai tunasnya banyak. Nah, ini alhamdulillah bagus ya. Ini barisan ini adalah gemoy semuanya sampai bawah ini. Gemoy satu. Disusul kembali area gading dong. Nah, ini bagian ini juga terbaru juga. Bawah ini yang baru kemarin saya tanam. Ini red kasdu 1 sama red kasdu 2. Nah, lanjut lagi ke bagian bawah yang juga sama-sama kemarin saya tanam. Ini area gading dong ya. Gading dong. Lanjut kembali ke bagian bawah ya, karena lahan kita ini terasering ya. Dalam satu petak cuman mampu kita tanami maksimal 5 lajur ya. Ya, dibayangkan sendiri naik turunnya seperti apa. Ini masih lahan kosong. Ini belum kita tanami, mungkin baru bisa besok. Nah, hari ini atau nanti ya. Ini nanti tadi juga sudah mulai tanam kembali ya. Ini ke bawah banyak kita tuh tanam ubi cilembu ya. Nah, ini cilembu kombinasi sama raja madu ya. Ini sebagian raja madu di 6 lajur. Raja madu berwarna merah oranye bagian dalam. Nah, ini kawasan yang bagian bawah. Ini ada 6 lajur juga. 6 lajur, ada ubi madu pelangi sama gemoy 1. Yang bawah ini 6 lajur ada gemoy 1, 2, 2. Nah, ini sudah waktunya kita lakukan penyiangan ya kawan. Ini sudah bagian bawah pelangi madu sama cilembu madu ini usianya 22 hari. Nah, guys, rumput gerinting ya serah kena di rem, harus kita jabut sampai sana. Ini ada 7 lajur. Ini dalam masing-masing lajur ini ada sekitar 80 sampai 90 batang ya. Jadi ada seperti itu, kita tinggal ngalihkan jumlahnya berapa. Nah, ini untuk bagian bawah ini menuju gemoy 122. Nah, ini identik dengan umbinya yang bulat lonjong seperti alpukat ya, kualitas masuk manis rasanya. Nah, ini gemoy 122. Kita tetap kembangkan varietas-varietas unggulan kita. Ini gemoy 122. Nah, ini daunnya ini 122. Ini raja madu juga ada terselip. Ini serapa-apa. Nah, ini untuk ubi JP juga kita tanam di bagian pinggir ya. Ubi JP itu adalah salah satu keunggulannya, bisa ditanam pada lahan yang teduh ya seperti ini. Nah, kita berada di bawah pohon rimbun sekali. Nah, ini kita harus mencermati apa yang harus kita tanam pada saat tanaman itu kita perlu menanam, tapi lokasinya itu terhalang dengan rerimbunan. Nah, itu salah satu solusi terbaik. Anda bisa menyikapi dengan menanam ubi JP ya. Karena JP itu ubi yang paling mudah ditanam, juga umbinya paling bagus sesuai dengan lokasi ya. Kalau lokasinya sangat luas itu lebih baik, tapi kalau rimbun dianya pun berumbi juga. Nah, seperti itu keunggulannya. Nah, sampai bawah. Ini yang bagian bawah belum kita tanami juga ya. Untuk area ini masih kita traktor. Nah, ini juga. Ini adalah cilembu sama gemoy 1, 22. Nah, ini
sampai bawah sana. Ini masih kosong. Ini baru kita gramason ya. Ini nanti akan kita sulap juga jadi lahan ubi jalar sampai bawah itu. Ya lumayan ya. Ini nanti kalau sudah semuanya tertanami ubi jalar, perkiraan sekitar 12.000 batang ya. Ya lumayan luas. Agendanya di bulan Februari kita sudah mulai panen dengan ada sekitar 9 varietas ubi unggulan dari kita. Oke, terima kasih untuk perjalanannya hari ini. Bang Heri lagi nyantai, ya nyantai orang nyantai ke Tegal, orang Jawa kan Tegalan ya. Oke, ini varietas unggulan. Nah, kita memanfaatkan semua lahan, walaupun secuil pun kita tancapkan ubi jalar. Nah, ini masih lahan kosong yang barusan diobat, rumputnya belum mati ya. Nanti kita jadikan lahan, sebagian kita tanami cabai ya. Nah, ini berada di sebelah lapangan Desa Ndongko ya. Oke, kita nyepil dari jarak jauh dulu sebelum saya pulang ya. Oke, terima kasih ya. Inilah keindahan Desa Ndongko. Moga jadi pengobat rindu buat kawan-kawan yang sedang merantau, khususnya bagi masyarakat sini. Tapi untuk yang luar wilayah, nah seperti inilah kehidupan Kota Ndongko, desa ya. Nah, itu gunung yang tinggi itu adalah salah satu gunung tertinggi yang ada di Jawa Timur juga. Jauh banget pokoknya. Kita berada di kaki gunung. Ketinggian di lokasi saya ini adalah sekitar 648 meter di permukaan laut ya, jadi lumayan tinggi ya, tapi nggak terlalu tinggi banget. Tapi kalau di daerah Sumber Bening itu adalah salah satu puncak tertinggi pemukiman Kota Ndongko, itu hampir 1000 meter ya dari permukaan laut, jadi lebih dingin ya. Kalau di puncak sana 1000 berapa gitu wong sampai berkabut seperti itu. Gunungnya sebenarnya sebagian itu tertutup ya, yang bagian itu karena memang sangat tinggi. Oke, terima kasih untuk para petani, tetap semangat ya, berkarya untuk nusa dan bangsa. Dan hari ini saya tak mulai pamitan ya. Oke, tetap semangat ya buat kawan-kawan. Jadikanlah ceritanya Bang Heri ya ge guyon, kena ge inspirasi ya kena, semonggo ya. Salam tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.